takutnya ada yang nggak sesuai nanti, beda-beda. Jadi lebih baiknya teman-teman nanti kalau misalkan mau pemberkatan di gereja Katolik, tanya dulu ke sekretariatnya berapa lama. Nah minimalnya 6 bulan sebelum hari hanya. Jadi buat prepare dulu tuh. Gitu Kalau loh. teman-teman mau pemberkatannya di katedral, saran bukan 6 bulan. Tag tanggal 1 tahun. Nah beda Di lagi. katedral Jakarta ya, teman-teman kalau mau pemberkatan di katedral Jakarta itu tag tanggal 1 tahun sebelum hari H. Jadi aku kenapa memutuskan untuk pemberkatan di paroki aku, kita itu mau pemberkatan tadinya di katedral Jakarta ya. Cuman ternyata tanggal yang kita mau sudah tidak bisa, sudah di-book. Waktu itu akhirnya kita berpikir ya udahlah, daripada kita pakai ego kita ditambah juga ini lagi zaman pandemi, kita pakailah di paroki kita sendiri. Gitu. Oke, jangan lagi ya. Jadi balik lagi saya pertegas, saya jelaskan bahwa kalau untuk syarat nikah di Katolik itu saya jelaskan apa yang saya rasain. Tapi takutnya beda sama teman-teman yang lakuin. Oh di channel YouTube-nya Mika sama Dika kok gini-gini nih, tapi di parokinya beda. Nah daripada terjadi miss data atau miss komunikasi, baik teman-teman sebelum menikah tanyakan dulu ke parokinya apa sih syaratnya dan seperti apa sih yang harus disiapkan. Nanti setelah itu syaratnya udah masuk ke paroki, baru nanti ada namanya kanonik. Kanonik itu adalah nggak ada. Kanonik itu adalah dimana nanti dari salah satu dari kita atau berdua ya, datangnya berdua, itu akan ditanyakan, dilatih dulu. Jadi ikut pelatihan. Jadi nanti oh iya benar, sebelum kanonik itu ada namanya BCP, BCD, apa tuh BCD? Bogor, Recovery, apa ya? Pokoknya itu deh, ntar kalau aku ingat nanti aku cantumin di bawah. Jadi BCP dulu, baru kanonik. Tuh, pokoknya nanti ada KPP, lupa. Jadi setelah berkasnya oke, KPP dulu baru kanonik ya? Kalau itu khusus persiapan perkawinan. Nah iya betul. Nah di situ dijelaskan tuh apa sih rumah tangga, membangun rumah tangga secara Katolik seperti apa. Terus gimana sih tujuannya, kalian mau menikah itu karena apa tujuannya. Bahkan nah di situ tuh nanti ya, teman-teman tahu tuh, oh ternyata nikah itu nggak hanya sekedar menyatukan dua pikiran jadi satu atau apa. Oh banyak dari situ, ilmunya luar biasa. Nah setelah dari KPP nanti masuk ke kanonik. Kanonik itu nanti dipanggil tuh sama romo paroki atau sama pater paroki, itu dijelaskan, kamu siap gak nikah sama pasanganmu ini? Ditanya, yakin kamu nikah? Karena nikah sekali seumur hidup nih. Jangan sampai nanti kamu nikah, pasanganmu ternyata buruk rupa, ataunya kamu gak bisa terima. Atau misalkan ternyata pasangan kamu nih sesama jenis, wah itu repot. Sesama jenis? Iya, jadi gitu takutnya. Okay. Jadi harus terbuka. Sampai terkadang romo itu nanyain, kamu sebagai laki-laki masih normal nggak, masih cinta sama wanita nggak, masih bisa melayani secara ya itulah gitu, makanya gitu. Jangan sampai nanti pas pasangan kamu, istri kamu itu pas belum menikah, wah ternyata pasangan saya tuh nggak cuma cinta sama wanita, tapi sama laki-laki, wah itu repot udah yang gitu. Jadi pokoknya sejujur-jujurnya diri kamu, sejujur-jujurnya juga kamu ke pasangan seperti apa. Jadi meminimalisir konflik rumah tangga yang ada gitu. Nah nanti setelah dari kanonik itu nanti teman-teman kalau berlulus kanonik itu nanti akan diumumkan di gereja. Berapa kali pengumumannya? 3 kali. Kalau di Katolik? Kalau di Katolik 3 kali. Jadi pertama itu setelah kanonik 1 minggu, nanti terus sampai mendekati hari H setelah itu. Sebentar, aku nyalain lampu dulu nih, kayaknya agak gelap. Bentar, lanjut Pak. Jadi setelah itu nanti diumumin segala macam udah beres. Nah mulai tuh nanti dari teman-teman itu ada namanya GR, gladi resik. Itu H-1 sebelum hari H. H-1 hari. Nah, jadi H-1 sebelum hari H itu adalah nanti teman-teman tuh akan dijelaskan itu kita menikah secara Katolik itu seperti apa, cara jalannya, cara sungkemannya, rentetannya, cara macam-macam. London lah istilahnya. Nanti akan di breakdown dari gerejanya. Ini seperti ini, jangan sampai salah. Dan pasti ini kalau buat teman-teman yang di Katolik, dan ini menurut saya ya pribadi, sama pasangan saya pribadi, ini kalau bisa janji pernikahannya dihafalin. Itu
itu akan, kalau saya kemarin cuma hafal, saya cuma hafal, istri saya itu nggak Nggak. hafal. Itu Nggak kepikiran sama sekali, nggak ngapal. momennya asli lebih dapat ketika teman-teman itu hafal, karena gini, pas kita ngucapin janji pernikahan itu megang tangan pasangan kita, tatap mata pasangan kita, itu chemistry-nya lebih oke daripada kita hanya sekedar ngucapin baca tapi nggak dari hati. Nah itu kemarin kan kejadian di kita, saya hafal, istri saya nggak hafal, jadinya Dan malah kacau lah ibaratnya. Dan malah Orang tua nanya. yang kacau sih. habis ini apa? Jadi kita malah mendiktekan. Nah itu kesalahan dari Saya dan pasangan saya. kita, pasangan saya juga salah sih. Ya. Jadi jangan sampai teman-teman itu mengulang apa yang kita lakuin itu kurang bagus. Karena nanti pas di video, pembuatan video itu terlihat sekali hasilnya seperti Kurang bagus ya. Jadi di video kita itu kemarin jadi lebih ke dia ada suaranya. harusnya itu nggak gini loh, teman-teman udah bayar nih videonya, Videografernya. udah mahal-mahal nih segala macam, cuman pas di hari hanya teman-teman tuh ngeblank terus. Wajar sih ngeblank, namanya Nah. momen sekali seumur hidup dan teman-teman juga belum pernah kan. Wajar Jadi- sih ngeblank. Jadi kalau bisa dipersiapkan tuh mentalnya, segala macam, kesehatannya. Kesehatan, jangan lupa tidur, makan. Betul. Itu penting banget sih. Nah setelah pemberkatan itu nggak lama kok, cuman 1 jam. Kalau di Katolik karena pandemi. Dalam kurung pandemi ya. 1 jam. 1 jam. Karena gereja kita juga setiap mau ada acara tuh dari Satgas tuh selalu merhatiin jumlah tamunya pun dibatasin kemarin. Gitu. Gereja segede kita tuh cuma boleh bisa masuk 75. Tadinya 50 di awal, cuma karena pandemi makin membaik, puji Tuhannya ditambah lagi 25. Itu juga hamil 3-4 hari baru dibilang bisa nambah 75 orang. Jadi tambah 25 orang gitulah. Dan satu kursi itu cuma boleh 3 orang. Jaraknya tuh lumayan jauh banget. Saya balik lagi ya ke parokinya masing-masing. Iya betul. Nah, Kalau itu terjadi di Jadi parokinya aku. jangan acuan, ini kita hanya menceritakan apa yang Oh, iya. pernah kita lakuin. Kebetulan kita pemberkatannya di paroki MBSB Kota Wisata. Jadi kalau misalkan teman-teman ada yang rencana mau merit di sana, kemungkinan kurang lebihnya sama selama pandemi. Apa sih MBSB? Maria, Bunda Segala Bangsa. Itu di mana? Di Kota Wisata Cibubur. Masuknya itu Keuskupan Bogor. Dijelasin rentetan uang pemberkatan di gereja, Nah, apa aja jadi- dikeluarin. Jadi gini, balik lagi saya nggak bisa ngejelasin nih, nge-breakdown semuanya karena terlalu panjang. Jadi teman-teman, berapa sih mas di gereja tuh bisa berapa? Nanti akan kita share linknya di bawah. Karena kalau nanti teman-teman misalkan saya hari ini, bulan ini sekian juta, terus teman-teman mau nikah lagi 3 tahun ke depan, itu pasti beda lagi. Jadi jangan jadi acuan. Jadi kita tuh nggak bisa ngejelasin secara terperinci. Nanti kalau pun mau tahu, paling akan kita jelaskan di bawah kita ini. Nanti Itu apa sih bentuknya syarat-syaratnya ada sih? Excel. Syarat-syaratnya apa aja? Misalkan bawa parsel, bawa ini, nanti di bawah ini ya. Sama harga-harganya kita keluarkan. Tapi ini bukan sebagai acuan buat teman-teman. Cuma rekomendasi Ah. karena kita kemarin pakainya seperti itu, pengeluaran dananya segitu gitu. Nah, setelah pemberkatan, kita langsung ke tempat resepsi. Nah, sebentar. Oke. Ini aku ada rundown Excel. Kalau ini sih kayaknya udah paten ya harganya. Cuman kalau di gereja itu kan berubah-berubah harganya kan. Enggak, untuk vendornya aja. Jadi yang teman-teman harus siapin itu pertama itu baju mau merit. Baju mau merit itu harus kesepakatan dulu antara kedua belah pihak. Itu mau sewa atau bikin. Karena kebetulan aku di Batak itu nggak boleh sewa, harus bikin. Akhirnya kita jas sama kebaya pemberkatan itu bikin, ya kan? Cuman karena tadinya kita nggak mau bikin resepsi, tapi jadi bikin resepsi dan kita sepakat di situ kayak yang aku bilang nasional. Akhirnya kita di situ barulah sewa jas sama gaun lagi. Terus habis itu yang kedua make up. Jadi kalau teman-teman make up itu pengennya yang kayak gimana? Jadi itu lebih ke cewek sih. Si cewek itu pengennya di momen bahagianya dia tuh pengen make upnya seperti apa, looknya pengen seperti apa. Jadi itu kesepakatan berdua antara si cowok nih ada make up sekian nih, hasilnya seperti ini, mau nggak gitu. Kalau misalkan di oke udah dibayarin. Terus di sini juga ada dokumentasi pernikahan. Kalau menurut aku ini penting banget karena ini momen sekali seumur hidup ya. Dokumentasi pernikahan kalian harus lihat
fotofolionya. Jadi kalau teman-teman pengen lihat fotofolionya, pertama itu lihat di Instagram. Zaman sekarang udah banyak banget berseliweran pakai hashtag fotografer wedding, fotografer cinematic wedding gitu. Jadi sepinter-pinter kalian aja main di hashtag gimana. Abis itu kalian lihat nih yang di tag-tagin antara klien ke Instagram official yang jual jasa fotografer atau videografer ini. Bagus nggak menurut kalian fotografernya atau videografernya? Kalau setidaknya masuk ke kalian konsepnya, ya udah kalian pakai jasanya dia. Tapi kalau misalkan jasanya udah bagus tapi harganya nggak sesuai, ya jangan terlalu buru-buru. Jadi kalau bisa nyarinya itu prepare-nya harus jauh-jauh. Karena aku juga nemu foto dan videografer yang cocok dengan harga aku dan kualitasnya juga pas sama aku, itu agak lumayan udah ketir-ketir karena dia agak susah nyarinya waktu itu. Terus abis dokumentasi ini nomor baca. Jadi setelah dokumentasi itu sewa kendaraan. Sebenarnya sewa kendaraan itu kalau teman-teman tuh penting nggak penting sih. Opsional. Nah, jadi kalau misalkan nggak ada kendaraan, pengen kendaraan yang mewah, nggak harus sewa. Kalau pengen yang biasa-biasa aja, menghemat budget, bisa pinjam ke teman atau ke saudara. Itu ya. Jadi balik lagi ke teman-teman maunya apa. Seperti itu, kita nggak masalah. Terus cetak foto prawedding, pasti ini cetak fotonya tuh yang bagus tempatnya. Jadi pasnya seperti apa, tempatnya seperti apa, bingkainya seperti apa. Jadi jangan sampai dan yang tidak sesuai gitu kan, disesuaikan ya. Pokoknya kalau teman-teman mau nyetak online harus lihat ulasan reviewnya. Kalau kebanyakan bintang jelek, lebih baik jangan. Tapi kalau dia banyak yang bilang, oh bagus nih gini-gini, ya udah nggak usah ragu buat nyetak di dia gitu. Oke. Itu kita kalau di Katolik kan tuh namanya ada barang rohani. Barang rohani belinya di mana? Nanti kita kasih tahu pentingnya ya. Kalau yang non Katolik ini kayaknya nggak ada lagi seperti apa nanti itu yang lebih pahamnya teman-teman. Terus habis itu kita ada lagi cincin pernikahan. Nah cincin pernikahan ini kesepakatan. Misalkan mampunya 1 gram ya nggak apa-apa. 1 gram bagi 2. Bagi 2 seperti apa? Nah kalau kita mampunya sekian gram ya sudah kita bagi 2 seperti apa. Yang penting balik lagi pernikahan itu sekali seumur hidup dan harus ada kesepakatan. Kalau mampu bikin yang mewah tanpa berutang, it's okay. Tapi kalau misalkan nggak mampu ya lu nggak usah harus maksain biar kelihatan wah di depan orang, tapi lu ngutang ujung-ujungnya gitu. Terus nextnya adalah souvenir. Jangan lupa setiap tamu undangan kalau resepsi dikasih souvenir. Jangan sampai mereka nyemplungin amplop kita nggak kasih souvenir. Nah kalau dia souvenirnya tuh yang mampu kita lah, berguna terus tapi juga nggak kelihatannya nggak jelek gitu. Aku ada rekomendasi souvenir yang di bawah 1000-an, terus di atas 1000, di bawah 5.000 ada, di bawah 3.000 ada. Nanti teman-teman klik aja link yang di bawah, sesuaikan aja sama budgetnya teman-teman pengennya souvenir seperti apa. Jadi cara ngitung souvenir itu sama kayak porsi ya. Jadi misalkan teman-teman siapin 300 porsi misalkan. Nah, berarti teman-teman harus nyiapin kalau teman-teman ngundang 300 orang berarti harus nyiapin 600 porsi. Ya, dikali 2 berarti souvenirnya akan ngikut seperti itu. Gitu loh. Kalau makin banyak tamu undangannya, sekiranya teman-teman kalau satu souvenir 10.000 nggak sanggup, turun lagi 5.000 masih nggak sanggup, ya udah yang 1.000-an gitu. Udah gitu ya tadi souvenirnya seperti itu. Dan yang penting lagi adalah nextnya ini undangan. Ingat teman-teman kalau nerima undangan biasanya yang dibaca adalah tanggal resepsi, tanggal waktunya, sama tempatnya di mana. Nah biasanya kalau sudah orang baca itu habis itu undangan akan diabaikan, entah disimpan, entah buat kipas-kipas atau buat yang lainnya. Nah saran dari kita berdua adalah gunakanlah undangan web. Itu undangan web sangat-sangat membantu. Satu, lebih hemat. Kedua juga lebih efisien. Kita nggak perlu nganter-nganter. Jadi sekarang by WA aja bisa. Ketiga, itu undangan web itu kalau menurut kami berdua itu lebih enak visualnya. Visualnya itu lebih murah juga. Visualnya itu lebih enak karena dari teman-teman kita yang kita kasih undangan web, mereka bisa lebih oh ini begini loh, karena di situ akan ditampilkan dari acara kita pertama foto berkata, foto ini segala macam, foto pertemuan, prawedding segala macam. Pokoknya ada momen-momen yang kamu pengen masukin dan itu fotonya ada, itu bisa ditaruh di undangan website tersebut. Pokoknya
sarankan dari kita adalah perbanyak undangan webnya, tapi tidak melupakan yang namanya undangan cetak. Kalau kita itu undangan cetak itu hanya buat orang-orang yang kita tuakan, misalkan buat direksi di perusahaan kami, orang tua yang paling dituakan di keluarga kami, kerabat-kerabat kami juga tuakan. Nah, jadi teman-teman tidak melupakan yang namanya undangan cetak seperti itu ya. Jadi kenapa kita pilihnya 2 opsi? Karena yang pertama itu kita kan kebetulan dekat sama bos-bos di kantor, akrab sama direksi di kantor. Jadi kita pengen bikin undangan cetak itu, memang kita cetak itu cuma 100 pieces, nggak banyak. Tapi kita bikin sebagus mungkin. Jadi bentuk undangannya itu hardcover gitu. Gambarnya kayaknya aku udah nggak ada. Pokoknya seperti itu ya. Pokoknya nanti aku unjukin deh Nanti gambar undangannya kita undangannya. Ya, undangan jadi webnya seperti apa, undangan cetaknya seperti ini apa bisa ya? diklik aja di bawah dengan harganya juga, mudah-mudahan nggak naik ya dari harga yang aku pesan. Jadi kalau undangan si cetak ini kamu bisa kasih kalau kamu dekat sama bos. Kalau kamu juga punya ibu atau bapak yang punya teman arisan, sanak saudara yang memang agak sedikit gaptek dengan teknologi, mereka nggak paham dengan undangan website, kamu bisa kasih tuh, karena mereka akan lebih membaca gitu loh, lebih memahami isi konten pernikahan ini, namanya siapa, tanggalnya kapan, acara itu juga diadainnya kapan, mereka akan bacanya sih lebih di situ. Pokoknya yang menurut teman-teman itu yang dituakan lah ya. Jadi kalau misalkan sepataran nih teman main, mending kasih web. Kalau misalkan kayak tadi yang disampaikan oleh Mika, untuk direksi, untuk orang tua itu kalau misalkan itu pakai undangan cetak itu lebih sekali. Kalau sebenarnya ada beberapa opsi. Ada juga orang yang ngirim, zaman pandemi makin berkembangnya undangan, ada yang berbentuk video, ada yang berbentuk gambar undangan langsung difoto gitu. Kenapa kita lebih pilih website? Karena kita lebih pilih tuh, walaupun kita kasih undangan digital ke tamu-tamu kita, tapi tetap kelihatan sopan, tetap kelihatan elegan nih. Kalau menurut kita pribadi ya, kenapa kita lebih pilih website. Tapi kalau teman-teman punya opini yang lain juga nggak apa-apa. Dan kalau teman-teman pengen pakai undangan website yang kita gunain kemarin, bisa juga klik link yang ada di bawah. Itu paketnya beragam, sesuaikan aja sama budget yang teman-teman punya dan berapa tamu undangan yang teman-teman pengen undang gitu. Nah, terus ada lagi persiapannya setelah dari tadi undangan, itu teman-teman juga udah mulai nyiapin nih, kita mau yang namanya resepsi kan namanya undangan segala macam, harus makan segala macam kan. Nah, sewa sekarang tempat, ke dekorasinya mau seperti apa, konsepnya itu konsep nikah, konsep ibaratnya. pernikahannya teman-teman yang nentuin, misalkan di panggungnya pengen warnanya apa, terus gaun pengantinnya pengen warna apa, nah itu atau tema konsepnya nikahnya apa. yang zaman sekarang ibaratnya dibilang tema rustic. Ada juga yang pengen, kalau misalkan budayanya sama, pengen resepsinya tok ke Jawa. Ada juga misalkan tok ke Kalimantan gitu. Jadi itu tergantung kesepakatan aja, sama disesuaikan budget. Contohnya dekorasi, teman-teman misalkan punya duit cuma 10 juta. Ya udah, bilang ke tukang dekornya, "Bang, saya punya duit cuma 10 juta. Misalkan bunganya lagi mahal nih, bisa teman-teman merit." Ya udah bilang gini, dicukup-cukupin aja Bang 10 juta, tapi sekiranya dibikin yang paling bagus itu di pelaminan. Jadi sisanya mau dibikin bunga artificial juga it's okay gitu. Jadi kalau teman-teman nggak tahu, artificial itu bunga mati, bunga plastik gitu. Jadi tergantung teman-teman aja. Kalau kita kemarin rekomendasi lebih bagus di pelaminannya, sisanya mengikuti. Nah, itu pokoknya gitu ya, dekorasinya disesuaikan apa yang konsepnya teman-teman itu buat ya. Jadi jangan sampai konsepnya satunya pengennya nasional, satunya lagi pengennya pakai adat gitu, jadi nggak sesuai. Pokoknya gitu ya. Nah, setelah dari dekorasi, tempat segala macam, tempatnya mau di mana? Ada yang di gedung, ada yang di resto, ada yang di rumah. Itu baik lagi. Tendaan. Ada ya, kalau rumah tendaan. Itu baik lagi, teman-teman disesuaikan aja. Jadi tempatnya sama dekorasi disesuaikan. Jangan sampai ada yang ketimpangan sebelah. Nah, pokoknya itu dari kita tuh seperti itu sarannya. Kalau kita kemarin kita di resto. Jadi kenapa kita milih di resto? Pertama, kita nggak pengen ribet. Yang namanya nikahan itu luar biasa capeknya. Jadi pengennya pulang ke rumah itu istirahat. Udah santai. Di resto. Nah, restonya seperti apa? Nanti kita kasih tahu. Kayaknya ya. Nah, terus sistem di restonya gimana? Kasih tahu dulu. Kalau sistem di resto kita itu cuma beli makanan. Yang kemarin kita pakai ya. Yang kemarin kita pakai itu di makanan porsinya 300 porsi minimal.
atau misalkan 150 porsi. Nah itu nanti teman-teman langsung bisa dapat tuh panggungnya, terus tempatnya. Tapi iya. kalau 300 porsi itu kemarin kita Minimal close satu closing. restoran, Nah, kamu harus pesan 300 porsi minimal. Tapi kalau kamu misalkan budget nggak ada di atas 300, misalkan kayak 100, pihak restorannya akan tutup setengah. Jadi balik lagi ke budget kamu punya berapa, nggak harus dipaksain banget. Sistemnya juga ada 2, kamu mau di kotak juga bisa. Dan jadi sistemnya take away atau sistemnya prasmanan itu juga boleh kalau di tempat yang aku kemarin gitu. Dan pastinya kalau lihat di resto kita itu enak banget. Enaknya kenapa? Tempatnya outdoor pertama, terus murah. Kedua, teman-teman bayar 300 porsi dapat fee satu penginapan, bisa buat kurang lebih 2 keluarga. Itu tempat penginapannya bersih, nyaman, pokoknya mantap deh, keren. Tempat penginapan itu gede banget, jadi ibaratnya kayak satu rumah. Itu 2 kamar, ada ruang tengahnya, dan kamarnya dua-duanya itu pakai full AC gitu ya. Nah setelah tadi ada tempat, dekorasi, bisa nih yang nambahin, kita pengen pakai kue wedding. Weddingnya pengen yang berapa tingkat, 1 tingkat sampai bertingkat-tingkat, sampai diameternya segimana gedenya, itu balik lagi ke kemampuan kalian. Jadi nanti kue weddingnya kita kasih tahu nih di mana kita belinya. Kita kue weddingnya kayak gini gambarnya. Kebetulan kita pakai bunganya bunga asli. Jadi itu balik lagi ke teman-teman. Kalau teman-teman nggak pengen pakai bunga asli, pengen pakai fondan, hiasannya boleh. Mau pakai bunga asli juga boleh. Mau pakai artificial bunga juga boleh. Artificial flower juga boleh. Gitu. Tergantung kemampuan kalian juga baliknya. Oke, nah jangan lupa nih yang tadi kan udah kita bahas dekorasi, tempatnya, resepsinya gimana, kue wedding yang seperti apa. Terus nih dari kita adalah buku tamu. Jangan lupa buku tamu itu balik lagi kalau kemarin kita nyetak. Jadi kita nyetak yang custom. Yang custom itu keren banget, harganya juga murah. Itu kita belinya di mana, di online, nanti kita kasih tahu linknya. Jadi di depannya kayak gini gambarnya nih, aku ntar aku cari gambarnya kayak gini, dalamnya juga kayak gini. Itu bisa by request dia. Pengirimannya cepat, pembuatannya juga ya H+3 setelah kamu ngirim dokumen. Cepat. Oke. Pokoknya teman-teman yang nanti pengennya, Kak, kita kayaknya pengennya gini, bisa tuh nanti hubungin kita aja. Di mana? Di bawah. Nanti kan hubungin kita. Tinggal Kak seperti apanya, nanti kan bisa langsung komen aja di bawah ini. Atau mau DM Instagram aku juga boleh aja. Buat nanya-nanya gimana-gimananya gitu. Gitu ya, nanti tinggal seputar wedding. Komen aja di channel YouTube kita, nanti kita bahas. Nah, karena kalau teman-teman menikahnya mudah-mudahan sih pandeminya udah beres ya tahun depan. Mudah-mudahan. Tapi kalau misalkan belum beres, jangan lupa sebelum acara pernikahan sama sudah acara pernikahan itu bisa antigen. Paling minimal ya? Paling minimal antigen. Karena teman-teman ini namanya kan dapat tamu banyak tuh dari mana aja, belum tahu. Nah itu baiknya antigen. Kalau kita kemarin berdua setelah selesai acara itu fotografer, videografer, antigen semua. Teman-teman kita nih setelah beres acara resepsi kita antigen, namanya kesehatan itu kan penting. Jadi ya ada baiknya saat kita berdua adalah seperti itu ya. Oke. Terus ada antigen. Sepatu. Nah ini mulai agak gelap. Ini gelapnya itu karena apa ya? Di sini sih 6:30 ya, tapi 6:30 belum berlapiskan, dia turun kabut. Jadi mulai agak gelap nih. Ini kabut nih turun. Kalau ini tanpa penerangan cahaya ini luar biasa keren sih. Awalnya juga mulai dingin. Ya kalau menurut kita sih paling segitu. Ya. Jadi kemarin kita sebenarnya juga ada biaya tambahan kayak dekor mobil pengantin, itu balik lagi ke kesepakatan kalian mau pakai atau enggak. Terus kalau misalkan emang kalau mau pakai mobil pengantin dihias, itu kesepakatan lagi mau bunga hidup atau bunga artificial, itu seterah kamu gitu. Oke, pokoknya dari kita berdua adalah pernikahan yang kalian impikan adalah pernikahan yang bisa kalian sepakati bersama sesuai tidak memberatkan salah satu pihak, sesuai dengan apa yang ada di dalam hati kalian gitu. Jangan sampai hatinya pasangan kalian pengen A, hati pasangan kalian pengen ini, jadinya nggak jadi setengah-setengah nih, jadinya nanti malah memberatkan gitu. Betul. Ya pokoknya
tadi apa yang kita bahas itu adalah Pengalaman kita Pengalaman pribadi kita di berdua. tanggal 4 Desember kemarin. Dan itu pas kita lihat hasilnya, oh tuh oke banget. Pesan terakhir adalah Satu lagi aja, apa tuh? jangan lupa bikin panitia karena kita kan ini berbeda nih sukunya. Jadi itu mau nggak mau walaupun udah ada tim dari pihak restorannya, karena kebetulan kita nggak pakai WO, kita semua pribadi yang handle. Kenapa kita lebih pilih pakai pribadi? Menurut kita lebih hemat ya. Betul. Karena nggak pakai WO gitu. Cuman ribetnya lebih plus, capeknya lebih plus. Nah jadi disarankan dari acara awal lamaran sampai kalian wedding itu dibikin satu panitia. Jadi yang tektok satu panitia itu yang koordinasiin, harus ada panitia makan, panitia peralatan, panitia dokumentasi. Dalam arti dokumentasi dia yang harus nge-handle fotografer sama videografer. Aku nggak tahu tuh kemarin kita ada nggak foto seksi Ada. dokumentasi. Ada semuanya kok. Nah terus abis itu ada lagi seksi yang ngeliatin Pokoknya banyak seksi, nanti kalian Iya. bisa lihat di kita nih seksinya apa aja. sama Saya termasuk kasih. rundown acara waktu kita wedding. Karena kalau kita jelasin di sini takutnya nanti nggak ada yang sesuai gitu, ada yang sesuai ada yang enggak. Jadi nanti Opsional bisa, balik lagi ke kalian. Bisa ini. Mau dipakai silakan, kalau nggak Oke. mau dipakai juga silakan. Nah, yang tadi pesan dari kita seperti itu. Semoga apa yang kita sampaikan teman-teman bisa jadi masukan buat teman-teman. Jangan jadi acuan juga ya. Jadi masukan aja seperti ini seperti itu. Mudah-mudahan acara pernikahan yang teman-teman impikan, teman-teman harapkan Bisa terwujud. bisa terwujud seperti kami. Ya. Seperti ya. Nah kalau di kita, karena kita beda. Kalau teman-teman bertanya nih, kenapa kita nggak bikin adat? Kita memang untuk dari segi finansial belum ada untuk tahun ini. Tapi kita lagi berusaha untuk ngumpulin secepatnya, semoga biar bisa bikin adat gitu. Makanya kita kemarin niatnya bikinnya sesederhana mungkin, cuman ternyata di luar ekspektasi, menurut orang tuh jadi bagus banget gitu. Tapi kalau menurut kita tuh ya segitu mampu kita. Semampu kita gitu. Kok mungkin ada juga yang lebih bisa lebih dari situ gitu. Oke, cukup. Ya sekian Cukup mungkin ya. video dari kita. Kalau teman-teman ada yang mau tanya bisa langsung DM aja Instagram aku di sini. Nanti kalau teman-teman mau langsung klik semua file yang tadi aku jelasin, bisa langsung klik link ini yang ada di bawah. Teman-teman langsung download aja, aku taruh di Google Drive gitu. Oke, sekian video dari aku. The next kita bakal bahas video tentang honeymoon. Honeymoon Biaya dan honeymoon. jalan-jalan sekitar sini. Ya, Sekitar jadi kita Pulau lagi di Sumatera. Samosir. Jadi nanti kita bakalan bagi-bagi pengalaman dengan ya kita mengeluarkan dana sekian gitu untuk honeymoonnya. Siapa tahu bisa jadi acuan referensi teman-teman buat honeymoon. Honeymoon di sini. Oke, sekian. See you. Jangan lupa like videonya kalau teman-teman suka. Jangan lupa subscribe dan jangan lupa dan jangan lupa untuk komen kalau teman-teman punya saran video yang lain atau misalkan tambahan buat channel ini. Oke, sekian. Sorry terbata-bata ngomong, ini udah digigitin nyamuk di luar, baik nyamuk. Sekian, see you and bye bye. Bye.